Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Halo, perkenalkan kembali, nama saya Sandy Fajaryadi. Saya selaku Ketua BEM Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. BEM FBS, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni, merupakan organisasi mahasiswa intrakampus dan menjadi lembaga eksekutif tertinggi di ranah Fakultas Bahasa dan Seni. BEM FBS banyak sekali melakukan agenda yang bermanfaat dan pastinya sangat luar biasa. Di antaranya mengembangkan minat dan bakat, berbagi ilmu pengetahuan yang pastinya sangat luar biasa, dan menjadikan kesejahteraan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Kemarin kita sudah melihat video Kapita Selekta dari BEM FBS tahun 2020. Kali ini kita akan melihat dan berkenalan dengan BEM dan Hima dari 12 prodi Fakultas Bahasa dan Seni. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat FBS, perkenalkan nama saya Maharani Aruntunjusari Mokdompit. Saya Ketua BEM Prodi Pendidikan Bahasa Jerman periode 2020 dan sampai 2021. Pada kabinet ini, BEM Prodi Pendidikan Bahasa Jerman dikabineti oleh nama Sawahita, yang berarti bermanfaat. Tujuan kita mengambil nama ini karena kita berharap semoga BEM Prodi Pendidikan Bahasa Jerman dapat bermanfaat baik bagi mahasiswa pendidikan bahasa Jerman ataupun di luar lingkup pendidikan bahasa Jerman, teman-teman. Nah, untuk menjalani amanah ini, saya nggak sendirian, teman-teman. Saya ditemani oleh 18 BPH yang kece-kece dan 25 staf yang nggak kalah kecenya juga. Di samping BPH dan staf, BEM Prodi Pendidikan Bahasa Jerman juga memiliki kegiatan yang banyak banget, yang keren-keren, yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Mulai dari gerakan mengajar, Schulbesuch, Ersli Willkommen, PKKMB, PKMP, sampai ke DIVA atau Dialog Sivitas Akademika, teman-teman. Untuk proker-proker BEM yang sangat menarik ini, teman-teman bisa kepoin di Instagram BEM Prodi Pendidikan Bahasa Jerman yang akan saya tulis di bawah sini. Nah, di sana banyak sekali teman-teman dokumentasi dari kegiatan-kegiatan BEM yang teman-teman juga bisa pantau nih. Nah, selain proker-proker yang menarik, di sela-sela pandemi, BEM Prodi Pendidikan Bahasa Jerman juga mengadakan webinar-webinar yang tak kalah serunya, teman-teman. Kemarin kita mengadakan webinar mengenai kultur antara Jerman dan Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan webinar-webinar yang gak kalah serunya. Kita akan mengadakan webinar juga tentang akademik, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman khususnya mahasiswa baru Prodi Pendidikan Bahasa Jerman, jangan lupa follow Instagram BEM Prodi Pendidikan Bahasa Jerman agar tahu infonya lebih lanjut ya, teman-teman. Nah, segitu saja penjelasan mengenai BEM Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Terima kasih atas antusiasnya untuk menonton video ini, dan tak lupa juga saya nggak sendirian, atau BEM Prodi Pendidikan Bahasa Jerman ini nggak sendirian, ditemani oleh teman-teman dari BPM nih, yang tentunya perwakilan dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman juga. Nah, untuk info mengenai BPM akan dijelaskan oleh Kak Gita. Kepada Kak Gita, dipersilahkan. Viva Legislativa. Perkenalkan, nama saya Gita Fajriarinjani. Pada periode kali ini saya diamanahkan sebagai Ketua Fraksi Pendidikan Bahasa Jerman dan sebagai anggota Badan Aspirasi dan anggota Komisi Pendidikan di BPM FBS. Tugas kami selain menjalankan amanah sebagai anggota BPM FBS, kami juga mengawasi proker-proker yang akan dijalankan oleh BEM Prodi. Tentunya saya nggak bisa sendirian, teman-teman, menjalankan tugas ini. Saya dibantu oleh rekan-rekan saya yang berjumlah 8 orang yang akan saya perkenalkan lewat foto setelah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Muhammad A.F. Saiful Haq, selaku Ketua BMPPBA 2020. Perkenalkan, nama saya Abdullah, selaku Wakil Ketua BMPPBA 2020. Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab atau yang selanjutnya dikenal dengan BMPPBA merupakan lembaga resmi pemerintahan mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa Arab sebagai miniatur kenegaraan yang berfungsi untuk menjaga suasana kondusif di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada periode kali ini, kami dari BMPPBA mengusung nama kabinet yaitu Kabinet Multazam yang bermakna Muharikul Lumah Ma'atarkiyatiha bil Azmi wal Ma'iyah, serta artinya menggerak kewajiban serta peningkatannya dengan kemauan yang kuat dan kebersamaan. Struktur kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab terdiri dari Badan Pengurus Harian Inti yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. Lalu memiliki dua biro, yaitu Biro Kestari dan Biro Kewirausahaan, dan serta mempunyai 5 divisi, yaitu Divisi Kaderisasi, Divisi Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Divisi Sosial Komunikasi, Divisi Pengembangan Bakat dan Minat, dan Divisi Pendidikan dan Kebudayaan. Kami mempunyai program kerja yaitu Lomba Kewirausahaan, Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru, Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Prodi, Dialog Prodi, Buka Pintu, Yalbi, Seminar Kebudayaan, dan Semarak Festival Arab. Tunggu apa lagi teman-teman? Siapkanlah diri kalian untuk menjadi mahasiswa penggerak intelektual dan agen perubahan, serta melanjutkan tongkat estafet perjuangan kami di BMPPBA. Hidup mahasiswa, hidup rakyat PBA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman FBS, perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Hartanto dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2018. Alhamdulillah wa innalillah, saya diberikan amanah sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris periode 2020-2021. BEM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sendiri adalah lembaga formal kepemerintahan mahasiswa Prodi yang menjalankan fungsi dan tugasnya di bidang eksekutif dalam bentuk miniatur kenegaraan untuk tercapainya suasana yang kondusif di dalam program studi pendidikan bahasa Inggris untuk mengaktualisasikan kreativitas mahasiswa. Pada periode kali ini, kami memilih nama kupu-kupu sebagai nama kabinet kami. Mengapa kupu-kupu? Karena kupu-kupu adalah hewan yang responsif dan juga progresif. Hal ini yang menjadikan harapan bagi kami agar terus bisa berprogres dan memberikan respon yang baik kepada seluruh sivitas akademika program studi pendidikan bahasa Inggris. Dalam menjalankan amanah, saya ditemani oleh 9 orang BPH lainnya dan juga 16 orang staf lainnya, yang terbagi ke dalam 2 biro dan 6 departemen. Yang pertama, ada Biro Kesekretari atau Biro Kesekretariatan. Biro ini bertanggung jawab atas inventaris dan administratif BEM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya ada Biro Pengembang Keuangan. Biro ini bertanggung jawab atas keuangan dan juga administratif BEM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya, ada Departemen Kaderisasi. Departemen ini bertanggung jawab atas proses pengaderan baik internal ataupun eksternal BEM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya ada Departemen Akademik atau Departemen Amik. Departemen ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan yang bernuansa akademik untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya ada Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa atau ADKESMA. Departemen ini bertanggung jawab atas pemberian pelayanan dan informasi seputar advokasi guna meningkatkan kesejahteraan mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya ada Departemen Minat dan Bakat. Departemen ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi atau mewadahi minat dan bakat mahasiswa-mahasiswi prodi pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya ada Departemen Humas Publikasi dan Komunikasi atau Departemen HUKI. Departemen ini bertanggung jawab atas penyampaian informasi baik dari ataupun untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya, ada Departemen Kerohanian. Departemen ini bertanggung jawab atas pemberian layanan rohani baik kepada anggota ataupun pengurus BEM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada periode kali ini, kami memiliki program kerja
yaitu 3 program kerja eventual dan 10 program kerja continue. Untuk program kerja eventual, yaitu ada PKKMB, selanjutnya ada PKMP, dan yang terakhir ada seminar akademik. Untuk program kerja continue sendiri, yang pertama ada English Student Merchandise atau EDM, lalu ada Management Training for Committee atau MTC, lalu ada Media Center, lalu ada Insight, yaitu Informasi, Strategies, IEL, Games, Holy Grail, and Tips. Selanjutnya ada English Time atau E-Time, lalu ada Digital Learning atau Dining, yang lalu ada Adkesma Center, selanjutnya ada Charity Time atau Chat Time, lalu ada EDR, dan yang terakhir ada ETQ atau ID Tilawatil Quran. Sekian yang bisa saya sampaikan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris periode 2020-2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta, khususnya mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Perkenalkan, nama saya Zulari Ramadhani sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta atau yang biasa disingkat dengan BEMP Tari merupakan suatu organisasi intrakampus yang berada di dalam program studi pendidikan tari, yang mana di dalam kemurusannya terdiri dari struktur, visi, misi, dan juga program yang dirancang sesuai dengan kesepakatan. Di dalam BEMP Tari sendiri terdapat badan pengawas harian yang terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, dan juga bendahara umum. Kemudian ada 8 departemen yang ada di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tari yang terdiri dari Biro Kesekretariatan, Biro Kewirausahaan, Departemen Kaderisasi, Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, Departemen Pendidikan dan Penalaran, Departemen Hubungan Masyarakat, Departemen Bimbingan Minat dan Bakat, dan juga Departemen Kerohanian. Di dalam setiap organisasi pasti memiliki yang namanya program unggulan. Begitu juga dengan BEMP Tari yang memiliki program unggulan yang disebut dengan Mahakarya Tari Nusantara atau yang biasa dikenal dengan Matara. Matara sendiri adalah kegiatan perlombaan dari berbagai jenjang pendidikan yang dibuka secara umum. Selain itu juga ada penampilan pertunjukan tari yang diisi oleh seniman-seniman tari. Hal unik lainnya dari kegiatan ini adalah struktur kepanitiaannya, di mana struktur kepanitiaan ini terdiri dari 2 angkatan dari program studi pendidikan tari, yang mana terdiri dari anggota BEM dan juga non-BEM. Mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Bahasa dan Seni. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya bagi kita semua, terutama untuk teman-teman mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang baru masuk nih. Saya ucapkan selamat. Saya diberikan kesempatan kali ini untuk menjelaskan seperti apa sih Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Musik itu. Lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dika Dwiatmaji, saya berasal dari angkatan 2017 Pendidikan Musik. Jabatan saya di Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Musik sebagai ketua. Saya akan menjelaskan tentang BEM Pendidikan Musik itu apa. Kalian mungkin pernah mengenal yang namanya OSIS di SMA. Nah, ini tidak jauh beda. Di sini kami menerima aspirasi dan membuat suatu acara untuk menunjang atau menambahkan skill atau soft skill atau hard skill dari mahasiswa-mahasiswa pendidikan musik. Bagian pada BEM Pendidikan Musik sendiri, ya tadi saya sebagai ketua, kemudian tentunya ada wakil saya, wakil ketua, bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, sekretaris 2, kemudian ada mikat, minat dan bakat. Nah, terus selanjutnya ada divisi akademik, ada divisi advokasi, ada divisi humas, kaderisasi, dan serta inventaris. Acara-acara apa aja sih yang ada di
pendidikan musik selain PKKMB ini yang kalian akan jalani. Yang pertama Musko. Nah, Musko ini adalah musik corner yang diadakan 1 tahun sekali. Kemudian ada kompetisi-kompetisi seperti kompetisi gitar nasional, seperti kompetisi piano, kompetisi vokal, nah kompetisi ensemble. Ada musik senja. Musik senja ini merupakan kayak kita mencari dana lewat kita menerima siapa nih band siapa yang mau tampil, kita berikan wadahnya tadi. Ada welcome konser. Welcome konser itu adalah memperkenalkan komunitas-komunitas apa saja yang ada di BEM Pendidikan Musik. Kemudian ada dialog dosen. Dialog dosen ini biasanya kita membicarakan tentang apa sih keluhan-keluhan selama setahun berkuliah atau gimana, atau aspirasi apa yang akan disampaikan kepada para dosen serta pimpinan. Nah, itu kita sampaikan di sini. Terus kemudian ada seminar yang seperti biasa untuk meningkatkan soft skill yang tadi saya katakan, dan serta gathering ini untuk meningkatkan keakraban dengan BEM serta mahasiswa baru. Terus ada PKKMP ini untuk meningkatkan kepemimpinan mahasiswa prodi musik tentunya. Nah, sekian itu saja perkenalan saya mengenai BEM Pendidikan Musik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Ridwan Aziz. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa angkatan 2018. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa periode 2020 hingga 2021. Himpunan Mahasiswa Seni Rupa UNJ berfungsi untuk menghimpun seluruh mahasiswa agar lebih aktif dalam perkuliahan maupun komunitas. Himpunan Mahasiswa Seni Rupa UNJ juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara mahasiswa aktif dengan birokrasi kampus, para dosen, alumni, dan juga prodi dan fakultas lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa baru di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Nadia Cucu Hadijah dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang angkatan 2018. Alhamdulillah, tahun ini saya diamanahkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang periode 2020-2021. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai organisasi pemerintahan kampus di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, yaitu Himpunan Mahasiswa. Himpunan Mahasiswa atau HIMA memiliki kedudukan yang sama dengan BEM, namun terdapat sedikit perbedaan pada keanggotaannya, di mana selain kepengurusan inti, semua mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Bahasa Jepang otomatis sudah menjadi anggota dari HIMA. Selanjutnya, nama kabinet kami pada periode ini yaitu Kintsugi, yang memiliki arti seni memperbaiki kerusakan dengan emas. Diharapkan dengan banyaknya pribadi yang berkumpul dalam satu wadah yaitu HIMA ini dapat menjadi satu kesatuan yang disatukan oleh rasa kekeluargaan yang diibaratkan sebagai emas. Selanjutnya, untuk struktur kepengurusan dari HIMA periode ini yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, 2 biro, dan 6 divisi. 2 biro tersebut yaitu Biro Kesekretariatan dan Biro Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, 6 divisi terdiri dari Divisi Kerohanian, Divisi Akademik, Divisi Informasi dan Komunikasi atau Infokom, Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa atau Adkesma, kemudian ada Divisi Minat, Bakat, dan Potensi atau Mikosi, dan yang terakhir yaitu Divisi Kaderisasi. Untuk info lebih lanjut mengenai siapa aja sih anggota dari kepengurusan tadi, beserta apa aja yang telah kita lakukan sampai sejauh ini, teman-teman bisa banget kepoin Instagram kami di @himajepang_unj. Jangan lupa di follow ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Rifai, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau selanjutnya disingkat menjadi BEM PPBSI
merupakan organisasi pemerintahan mahasiswa di tingkat program studi. BEM-PPBSI merupakan wadah aspirasi bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. BEM-PPBSI berkoordinasi dengan pihak program studi, melakukan program kerja yang tentunya bermanfaat bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Beberapa program kerja yang dimiliki oleh BEM-PPBSI antara lain yakni Pekan Prestasi Indonesia atau PEPSI, yang merupakan wadah minat dan bakat berupa perlombaan di bidang seni dan juga olahraga. Lalu ada Gesastrasia atau Gebyar Bahasa dan Sastra Indonesia, sebuah kegiatan untuk menyambut bulan bahasa dengan melaksanakan perlombaan di tingkat nasional dan juga seminar kebahasaan di tingkat nasional. Lalu ada Gelar Diksi atau Pagelaran Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang merupakan apresiasi kami kepada guru dan dosen dengan memberikan hadiah dengan penampilan-penampilan dari kami dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional. Di dalam Gelar Diksi pula, kami melakukan apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Meskipun di tengah pandemi ini kita melakukan perkuliahan dengan daring, tapi jangan sampai menurunkan semangat kita untuk mengikuti perkuliahan. Tetap semangat untuk mengikuti PKKMB, semangat untuk berkuliah. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bonjour à tous. Perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Ali selaku Ketua BEM Prodi Pendidikan Bahasa Perancis tahun 2020. Di sini saya selaku perwakilan dari BEM Prodi Pendidikan Bahasa Perancis akan menjelaskan secara singkat mengenai organisasi kami. Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Perancis atau yang biasa disebut BEM-PBP adalah lembaga eksekutif mahasiswa di lingkup Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis. Dalam periode kepengurusan tahun ini, kabinet BEM kami bernama Kabinet Labusol yang memiliki arti kompas. Lalu selain daripada itu, secara struktural kami memiliki 2 biro dan juga 6 departemen. Adapun beberapa program kerja kami, yaitu yang pertama Legrang Ramadan atau acara buka bersama serta tausiah di bulan suci Ramadan, namun pada tahun ini menjadi lomba poster online. Yang kedua ada Le Français à Grande Vitesse atau kursus singkat bahasa Prancis. Yang ketiga ada pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Prodi atau PKKMBP. Yang keempat ada pelatihan kepemimpinan mahasiswa Prodi atau PKMP. Yang kelima ada kajian muslim atau kamus. Yang keenam ada bakti sosial atau baksos. Dan yang terakhir ada Explorong atau lomba-lomba untuk siswa dan siswi SMA sederajat. Dalam kinerjanya, BEM-PBP diawasi oleh Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM-FBS. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dan kepo tentang BEM-PBP, bisa langsung di-follow ya akun sosial media resmi kami di Instagram dan di Twitter. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Bienvenue au département de français. Perkenalin, nama saya Saga. Saya adalah Ketua Fraksi Pendidikan Bahasa Perancis di Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Nah, khusus di Prodi Pendidikan Bahasa Perancis, tugas pengawasan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Bahasa Perancis atau yang kemudian kita sebut BEM-PBP diberikan kepada Fraksi Pendidikan Bahasa Perancis di Badan Perwakilan Mahasiswa atau yang kemudian kita sebut BPM. Nah, Fraksi Pendidikan Bahasa Perancis itu apa sih? Fraksi Pendidikan Bahasa Perancis itu adalah tim yang beranggotakan beberapa mahasiswa pendidikan bahasa Perancis yang bertugas mengawasi kinerja BEM dan juga menyaring serta menampung aspirasi kalian, para mahasiswa pendidikan bahasa Perancis. Nah, kalau kalian penasaran dan mau tahu lebih lanjut terkait Badan Perwakilan Mahasiswa atau Fraksi Pendidikan Bahasa Perancis, kalian bisa cek IG kita di @bpmfbsunj. Merci beaucoup et au revoir. Pagi kepada teman-teman mahasiswa baru semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Graven dari Prodi Sastra Inggris angkatan 2018. Saya selaku Ketua BEM Prodi Sastra Inggris periode 2020-2021 ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru semua yang tergabung ke dalam Universitas Negeri Jakarta. Apa sih itu BEM atau BEM Prodi dalam
kategori ini. BEM Prodi atau Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi adalah sebuah organisasi kemahasiswaan tingkat Prodi yang bertugas untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi dari teman-teman mahasiswa Prodi supaya terlaksana dan tercapai. Selain itu juga BEM Prodi memiliki fungsi sebagai komponen pembantu dosen ataupun Prodi dalam menjalankan setiap kegiatan akademik maupun non-akademik. Dalam BEM Prodi Sastra Inggris ada beberapa biro dan departemen yang tergabung di dalamnya. Di antaranya ada Biro Kesekretariatan dengan penanggung jawab Kopida Rahma, lalu ada Biro Pengembang Keuangan dengan penanggung jawab Anissa Kusuma Wardani, lalu ada Departemen Kaderisasi dengan penanggung jawab Hafizah Sabila, Departemen Minat dan Bakat dengan penanggung jawab Nadia Putri Raharjo, Departemen Huki dengan penanggung jawab Gigih Prawira Buana, Departemen Kerohanian dengan penanggung jawab Anisya Yulianti, Departemen Akademik dengan penanggung jawab Nurul Herti Afifah Putri, Departemen Adkesma dengan penanggung jawab Sita Area Sutarswara. Tahun ini, BEM Prodi Sastra Inggris mengadakan beberapa proker. Di antaranya ada PKKMB Prodi, lalu ada Welcome Freshman, lalu ada PKMP atau Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Prodi, kemudian ada Enroll, dan terakhir ada ERAT atau English Literature Appreciation Time. Itu adalah sebuah malam apresiasi sastra. Sekian untuk perkenalan BEM Prodi Sastra Inggris. Untuk tahu lebih banyak, teman-teman bisa mengikuti media sosial kami. Ada Instagram, Line, Facebook, YouTube, dan Twitter. Jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman mahasiswa baru, terkhususnya Prodi Sastra Inggris, welcome to ED Family. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, saya Rizky Dewanto. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Angkatan 2018. Alhamdulillah, tahun ini saya diamanakan sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta periode 2020-2021. BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin merupakan lembaga formal pemerintahan mahasiswa yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan mahasiswa di bidang eksekutif sebagai miniatur kenegaraan dalam rangka mengaktualisasikan kreativitas mahasiswa, menjadikan kampus sebagai pusat peradaban, kekuatan moral, dan intelektual, serta menjadi lembaga pengabdian dalam rangka membangun kampus dan bangsa yang lebih baik dan bermartabat. Bagawanta menjadi nama yang kami pilih untuk menjadi nama kabinet pada periode kali ini. Bagawanta sendiri berarti untung serta bahagia. Jadi diharapkan setiap anggota BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin selalu beruntung dan diberikan kemudahan serta diberikan kebahagiaan dalam menjalankan setiap amanahnya. Dalam menjalankan tugas, saya ditemani oleh 8 orang badan pengurus harian dan 15 orang staf yang tentunya sangat luar biasa. Tidak hanya itu, kami juga bekerja sama dengan pihak Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fraksi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada BPHI, yaitu terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. Bagian kedua adalah Biro. BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin memiliki 2 biro, yaitu Biro Kesekretariatan yang bertanggung jawab mengelola inventaris dan administrasi BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Yang kedua ada Biro Kewirausahaan yang menjadi pusat sirkulasi keuangan dan kewirausahaan BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Kemudian ada Departemen. BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin memiliki 4 departemen. Departemen yang pertama adalah Departemen Kaderisasi. Departemen ini bertanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Departemen yang kedua adalah Departemen Advokasi. Departemen ini bertanggung jawab dalam pelayanan dan penyampaian informasi advokasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Yang ketiga ada Departemen Minat Bakat dan Akademik, atau yang kami singkat menjadi Departemen Mikademik. Adalah departemen yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan minat, bakat, serta akademik bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Dan departemen yang terakhir adalah Departemen Media Komunikasi atau Departemen Medcom, yaitu departemen yang bertanggung jawab atas pemupublikasian informasi untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin dan pihak lainnya. BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin memiliki 6 program kerja. Yang pertama ada PKKMB, yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Yang kedua ada PKMP, pelatihan kepemimpinan mahasiswa Prodi.
Yang ketiga ada dedikasi, dialog edukasi mengenai advokasi. Yang keempat ada sepeda, seminar kependidikan dan kepenulisan. Yang kelima ada mading atau majalah dinding. Dan yang keenam merupakan proker unggulan dari BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin yang bernama Petak 99. Petak 99 sendiri merupakan kegiatan perlombaan bahasa Mandarin yang diperuntukkan untuk siswa sekolah menengah dan pihak umum. Tidak hanya perlombaan, kegiatan Petak 99 ini juga berisi penampilan-penampilan dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Kami juga turut mengundang program studi lain di Fakultas Bahasa dan Seni untuk ikut mengisi acara Petak 99 ini. Selain 6 program kerja tadi, BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin juga memiliki beberapa kegiatan non-program kerja. Di antaranya ada BEM Gathering, ada Hari Apresiasi Lorsemen atau Hari Apresiasi Dosen, kegiatan mentoring, advokasi center, dan berbagai macam kegiatan menarik yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk info lebih lanjut, teman-teman Fakultas Bahasa dan Seni, khususnya mahasiswa baru Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, bisa langsung kunjungi dan follow Instagram kami di @mandarinunj. Di sana teman-teman bisa pantau langsung kira-kira kegiatan apa sih yang sedang dilaksanakan oleh teman-teman dari BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin UNJ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin UNJ. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasme teman-teman semua yang sangat luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Artadi yang tahun ini diamanahkan sebagai Wakil Ketua BEM Sastra Indonesia UNJ periode 2020-2021. Sebelumnya, selamat datang bagi mahasiswa baru FBS UNJ tahun 2020, khususnya bagi mahasiswa Sastra Indonesia UNJ tahun 2020. Di sini saya akan memperkenalkan organisasi pemerintahan mahasiswa BEM Sastra Indonesia UNJ. BEM Sastra Indonesia UNJ ini memiliki nama kabinet yaitu Abipraya yang artinya cita-cita. BEM merupakan sebuah wadah aspirasi, minat serta bakat bagi mahasiswa Sastra Indonesia UNJ. Di dalam BEM Sastra Indonesia UNJ ini memiliki 6 departemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid Maulidin Atorik, Pendidikan Bahasa Arab 2017, selaku Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta 2020. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni, atau yang biasa disebut BPM-FBS, adalah organisasi pemerintahan mahasiswa tingkat fakultas yang bergerak di bidang legislatif. BPM-FBS memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi aspirasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Keanggotaan BPM-FBS terdiri dari perwakilan-perwakilan program studi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni. BPM-FBS memiliki 4 badan dan komisi, yaitu Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Pengaderan, Badan Legislasi, Badan Aspirasi, serta komisi-komisi yang jumlahnya menyesuaikan dengan departemen yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Sekian penjelasan dari saya. Hidup mahasiswa, Viva Legislativa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan mahasiswa baru Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Sebelumnya, jika kalian belum tahu apa sih Dewan Perwakilan Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa
Kalau kalian di SMA itu bisa disebut MPK, dan kalau di negara itu ada yang namanya DPR. Jadi DPM itu bisa disebut sebagai DPR-nya mahasiswa. Nah, DPMP PBA sendiri mempunyai 4 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk mengkaji segala undang-undang atau membuat undang-undang. Yang kedua ada fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di badan eksekutif mahasiswa. Yang ketiga ini ada fungsi aspirasi, yaitu fungsi untuk menjaring aspirasi mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab yang nantinya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Yang keempat ada fungsi budgeting, yaitu fungsi untuk mengawasi keuangan yang ada di badan eksekutif mahasiswa. Kami DPM PPBA memiliki struktur yang pertama pimpinan, terdiri dari ketua umum dan wakil ketua umum. Kedua, badan urusan rumah tangga yang terdiri dari sekretaris jenderal, sekretaris umum, bendahara umum, dan humas. Ketiga, badan legislasi. Keempat, badan aspirasi. Dan yang kelima, badan kaderisasi. Serta keenam, komisi-komisi yang jumlahnya menyesuaikan divisi pada badan eksekutif mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab. Itu merupakan profil singkat dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Jika kalian ingin mengetahui lebih dalam apa sih Dewan Perwakilan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, bisa kalian cek Instagramnya, yaitu @dpmppba_unj. Hidup mahasiswa, Viva Legislativa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Alifa Nasya Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2018. Alhamdulillah tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua DPMP Pendidikan Bahasa Inggris periode 2020-2021. Nah, sama seperti lembaga legislatif pada umumnya, DPMP Pendidikan Bahasa Inggris memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi budgeting, serta fungsi aspirasi. Dan untuk melaksanakan fungsi tersebut serta tugas-tugas kami lainnya, tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama anggota saya lainnya yang terbagi dalam struktur organisasi DPMP Pendidikan Bahasa Inggris periode 2020-2021. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat sendiri di sini, ada sekretaris dan bendahara yang tergabung dalam BURT atau Badan Urusan Rumah Tangga, serta ada komisi-komisi lainnya seperti Komisi Konstitusi, Komisi Aspirasi, Komisi Kominfo, Pengawasan, serta Komisi PSDM. Kemudian di sini juga ada logo dari DPMP Pendidikan Bahasa Inggris yang menggunakan dan identik dengan warna merah, putih, dan biru yang juga merupakan ciri khas dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Afradila Syafitri. Saya dari Prodi Sastra Inggris Angkatan 2018 dan tahun ini saya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Prodi Sastra Inggris periode 2020-2021. DPM Prodi Sastra Inggris sebagaimana lembaga legislatif lainnya memiliki fungsi yaitu budgeting, aspirasi, legislasi, dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, saya sebagai ketua memiliki anggota yang terdiri dari sekretaris, bendahara, Komisi PSDM atau Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komisi Aspirasi, Komisi Legislasi, dan Komisi Informasi. Komisi-komisi tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang pertama, Komisi PSDM yang bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik di dalam internal DPM Prodi Sastra Inggris maupun menjaga hubungan baik dengan BEM Prodi Sastra Inggris. Yang kedua, Komisi Aspirasi bertanggung jawab untuk menampung aspirasi-aspirasi dari mahasiswa Prodi Sastra Inggris yang didapat dari angket-angket maupun melalui pendekatan-pendekatan lainnya yang akan dituangkan di dalam forum-forum, rapat-rapat maupun sidang umum. Yang ketiga ada Komisi Legislasi yang bertanggung jawab untuk
menuangkan terobosan-terobosan yang inovatif dalam hal kebijakan-kebijakan sehingga fungsi legislasi dapat berjalan dengan optimal. Dan yang terakhir, Komisi Informasi yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada mahasiswa, mengelola sosial media DPM Prodi Sastra Inggris, serta menjadi narahubung DPM Prodi Sastra Inggris. Sekian perkenalan dari DPM Prodi Sastra Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khairunisa, dipanggil K. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Bahasa dan Seni UNJ angkatan 2017. Saya menjabat sebagai Kepala Fraksi Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin FBS UNJ di Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNJ. Di fraksi Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin FBS UNJ memiliki 2 anggota termasuk saya sendiri. Saya merupakan anggota Komisi Kaderisasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Departemen Kaderisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNJ. Sedangkan di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, saya bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Selain melakukan pengawasan terhadap BEM Fakultas maupun BEM Prodi, saya juga melaksanakan beberapa agenda kerja yang diadakan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa FBS UNJ. Untuk tahu lebih lengkapnya bisa dicek di akun Instagram @bpmfbsunj. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asbia Rizky, saya dari Pendidikan Seni Rupa 2018. Saya diamanahkan sebagai Ketua Fraksi Pendidikan Seni Rupa. Di BPM saya menjabat sebagai anggota Badan Urusan Rumah Tangga di bagian Humas dan juga sebagai anggota Komisi Keuangan. Selain saya memiliki anggota-anggota fraksi yang lain, antara lain adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Verina Putari dari Prodi Pendidikan Seni Rupa angkatan 2018. Saya diamanahkan sebagai Mas 3 dari Badan Urusan Rumah Tangga dan anggota Komisi Keuangan. Perkenalkan, nama saya Alna Aulia, Prodi Seni Rupa angkatan 2018, Komisi Seniora dan juga Badan Pengadaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Wahyuni. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa angkatan 2018. Saya dari anggota Badan Pengadaran dan Komisi Seniora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fuji Ramadhani dari angkatan 2018 Program Studi Pendidikan Seni Rupa. Dan saya dari Divisi Seniora dengan Badan Pengkaderan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Rizky Winjahya dari Fraksi Pendidikan Seni Rupa 2019. Saya adalah staf Badan Aspirasi dan staf Komisi Kominfo BPM FBS 2020. Terima kasih. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robi Maulana dari Program Studi Pendidikan Tari Angkatan 2017.
Di sini saya menjabat sebagai ketua fraksi di program studi pendidikan tari. Dan di BPM saya menjabat sebagai anggota Badan Pengadaran dan anggota Komisi Seniora. Di program studi pendidikan tari sendiri, untuk di Badan Legislatif cuma saya sendiri. Dan tugas saya juga mengawas seluruh proker yang ada di BEM Tari. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Rahmarianda, selaku Sekretaris Jenderal LLM Prestasi 2020. Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi Sastra Indonesia atau LLM Prestasi merupakan lembaga legislatif tingkat prodi yang anggotanya berasal dari mahasiswa aktif Prodi Sastra Indonesia. Saat ini LLM Prestasi sendiri diketuai oleh Ahmad Irfan, Sastra Indonesia angkatan 2018. Lalu di LLM Prestasi sendiri terdiri dari 4 badan, yaitu yang pertama ada Badan Urusan Rumah Tangga yang dikepalai oleh saya sendiri. Lalu yang kedua ada Badan Legislasi yang diketuai atau dikepalai oleh Nur Hidayah, Sastra Indonesia angkatan 2018. Lalu yang ketiga ada Badan Aspirasi yang dikepalai oleh Rifa Destira, Sastra Indonesia angkatan 2018. Lalu yang keempat ada Badan Kaderisasi yang dikepalai oleh Andi Bulan Nafiro, Sastra Indonesia angkatan 2018. Hanya karena lingkup kerjanya yang berbeda, bukan berarti lembaga legislatif lembaga eksekutif. Semua saling melengkapi dan saling menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Oktavani Putri dari Pendidikan Bahasa Jepang 2018. Alhamdulillah, tahun ini saya diamanahkan menjadi Ketua Fraksi Pendidikan Bahasa Jepang di FPS UNJ. Saya juga menjadi anggota di Badan Pengadaran dan Komisi Kesekretariatan. Di Fraksi Pendidikan Bahasa Jepang, ada 7 anggota. Izinkan saya memperkenalkan 6 anggota saya. Halo, perkenalkan, saya Yunik Agatha dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Angkatan 2018, Badan Pengadaran, Komisi Kesekretariatan. Perkenalkan, nama saya Taika Udidari Okamoto dari Badan Aspirasi Komisi Kominfo, Angkatan 2019, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Prananta Cornelius Bangun. Saya dari Angkatan 2017 dan saya merupakan anggota Badan Pengadaran dan sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi Keuangan. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keista dari BPM Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Komisi Kominfo, Badan Aspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, konnichiwa. Nama saya Muhammad Aldila, Angkatan 2017. Di BPM saya menjadi Ketua Badan Pengadaran dan anggota Komisi Pendidikan. Terima kasih. Anggota Fraksi Pendidikan Bahasa Jepang yang terakhir adalah Prinanda Putri atau yang biasa dipanggil Puput dari Angkatan 2018. Di BPM FBS, Puput menjabat sebagai Ketua Komisi Kesekretariatan dan merupakan anggota dari Badan Legislasi. Fraksi Prodi Pendidikan Bahasa Jepang bertanggung jawab untuk melaksanakan 4 fungsi legislasi terhadap Hima Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, yaitu fungsi pengawasan, budgeting, aspirasi, dan fungsi legislasi. Demikian yang bisa disampaikan. Salam kenal semuanya.